Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita tahu bahwasanya tatkala berniat puasa tidak perlu kita mengatakan ya nawaitu sauma ghadin ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Ibn Upin ya, jangan diikuti itu. Nawaitu sauma ghadin itu an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanata terus apa? Lillahi ta'ala. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah talaffuz bin niyyah, melafalkan niat. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang lemah pun tidak ada. Jangankan hadis yang lemah, hadis palsu pun tidak ada. Dulu orang yang bikin hadis palsu belum terpikir untuk membuat lafal bin niyyah. Tidak ada hadis palsu pun yang menyatakan Rasulullah mengatakan harus melafalkan niat. Dan tidak perlu, karena seorang yang ingin melafalkan niat, apa fungsi dia melafalkan niat? Toh yang menjadi patokan adalah di hati. Yang jadi patokan di hati bukan lisannya. Kalau lisannya mengatakan saya sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia riya, tidak bermanfaat ucapannya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, kamu itu melafalkan niatnya apa? Mau mengabarkan dirimu sendiri atau mengabarkan orang di sampingmu? Kalau ingin mengabarkan dirimu sendiri, buat apa? Kalau ingin mengabarkan orang di sampingmu, dia juga tidak ingin tahu. Mau sholat apa terserah kamu, dia tidak ingin dengar. Atau ingin mengabarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak perlu melafalkan niat. Akhirnya apa? Timbul was-was dalam ibadah. Sampai orang tatkala mau sholat terkadang susah sekali. Usolli enggak jadi. Usolli fardhu enggak jadi, repot. Ini kejadian sering. Kadang dia sebelum sholat dia qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, biar setannya lari. Biar dia ikhlas tatkala apa? Ini sering terjadi, kita lihat sendiri orang seperti ini. Bahkan kejadian di Solo, ada seorang yang dia sholat, kemudian kebetulan dua lantai, akhirnya dia Allahu Akbar nggak jadi. Tertahan lama, dia perbaiki niatnya. Begitu Allahu Akbar, dia mau takbiratul ihram, orang pada ruku semuanya. Karena disangka dia tadi sudah takbiratul ihram, padahal tadi nggak jadi. Timbul was-was yang ya melanda seseorang ya karena seperti ini. Ya. Sampai salah seorang ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang dia berniat tatkala salat, dia mengatakan, harusnya kita mengatakan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya bagus tuh, aku berniat salat zuhur 4 rakaat sebagai ada bukan qadha, sebagai makmum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mantap ini. Kurang di masjid mana, imamnya siapa, tapi ini sudah mantap ini. Mustaqbilal kiblah, kadang lengkap ya. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah, semua syarat dia sebutkan. Ya Allah, saya salat zuhur 4 rakaat. Ya Allah sudah tahu 4 rakaat, tidak perlu disebut. Kemudian menghadap kiblat, ya sudah, menghadap kiblat apa lagi disebut. Kemudian apa? Sebagai makmum karena engkau ya Allah lillahi ta'ala. Adaan bukan qadha. Ada orang yang salah ucap, dia mengatakan adaan pakai dzal bukan huruf dal. Adaan dalam bahasa Arab artinya sebagai penggangguan. Kalau adaan, ada bukan qadha. Akhirnya diceritakan ada seorang yang tersinggung di samping. Adaan lillah, dia tersinggung dengan ucapan itu. Dia mengatakan benar, gangguan lillah bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi seluruh orang yang sholat di sini. Terganggu dengan lafal niatmu tersebut. Sampai sering kita dapati orang awam, tatkala dia mau jamak, dia bingung karena bagaimana niat jamak susah. Jamak takdim, di jamak takdim kemudian qasar, gimana niatnya, bingung. Gimana caranya ini? Padahal syarat sah salat. Ini diantara kesalahan-kesalahan. Oleh karena ini hanya diriwayatkan dari awal yang mencetuskan pelafalan niat adalah Abu Abdullah Az-Zubairi dari mazhab Syafi'i, tapi dia salah paham tentang perkataan Imam Nawawi, perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau salat tidak sah kecuali dengan ucapan illa bin nutq. Maksud Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram, bukan melafalkan niat. Dan ini dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah muhakkik, yaitu muhakkik orang yang paling canggih dalam mazhab Syafi'i dalam menentukan mazhab, dan dia membantah pendapat ini. Oleh yang kita mengatakan kalau mazhab Syafi'i ingin mengikuti pendapat Imam Nawawi dalam hal ini, maka tidak melafalkan niat. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW
yang berbunyi nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salatid duhur nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas, gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat Isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat Isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas-jelas jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Dia bilang mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allah alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i, jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan. Termasuk kesalahan dalam sholat adalah menurut penulis kitab ini adalah melafadzkan niat. Meskipun saya pribadi dalam hal ini memahami bahwa mengucapkan niat itu termasuk ranah ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang melafadzkan niat, maka kita hormati pendapatnya. Tetapi bagi kita bahwa melafadzkan niat itu tidak ada contoh dari Nabi, dari sahabat, sehingga tidak perlu bagi kita untuk melafadzkan niat. Niat yang dicontohkan, yang dilafadzkan itu adalah pada saat ibadah haji dan umroh. Maka kalau haji dan umroh silahkan melafadzkan niat. Tetapi untuk sholat wajib maupun sholat sunnah itu adalah satu peristiwa yang setiap hari terjadi di zaman Nabi. Nabi setiap hari sholat, para sahabat setiap hari sholat, bahkan sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi nyatanya tidak ada satupun riwayat dari Nabi maupun dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Nabi atau para sahabat melafadzkan niat. Padahal sholat adalah peristiwa yang setiap hari dijalankan, tapi riwayatnya tidak ada. Karena riwayatnya tidak ada, maka dalam ibadah itu kita harus ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menjalankan sholat. Dan niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Jadi niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Sehingga Bapak Ibu,
kita di dalam menjalankan ibadah sholat tidak perlu melafadzkan usolli, tidak pula melafadzkan nawaitu, seperti misalnya nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri, itu tidak perlu kita lafadzkan. Setiap kita makan sahur, maka di situ sudah ada niat sholat, maaf, niat puasa. Jadi setiap kita makan sahur, maka sudah ada niat puasa. Setiap kita berdiri kemudian mengucap takbiratul ihram, maka di situ sudah ada niat sholat, sehingga tidak perlu diucapkan. Selain itu, mengucapkan niat ini juga akan merepotkan bagi kita. Ketika kita sedang sholat, niatnya pertama adalah munfarid, atau niatnya pertama tadi adalah makmum, tapi tiba-tiba dia masbuk. Ketika dia masbuk, ada yang nepuk plek jadi makmum, berubah niatnya menjadi imam. Pakai hati atau pakai lafaz? Pakai hati kan? Nah, sehingga memang benar ini tidak merepotkan karena pakai hati. Coba kalau pakai lafaz, berubah niatnya gimana? Ya, di tengah. Tadi kan kita sholat sendiri, sudah mengatakan sebagai sholat munfarid. Tiba-tiba dapat rakaat kedua ada yang plek begitu, bilang usolli. Ya, batal enggak kalau bilang usolli? Ya. Ya, tidak usah diucapkan, karena itulah hukum asal niat tidak perlu diucapkan. Ya, jadi niat tidak perlu diucapkan. Andai perlu diucapkan seperti tadi, ketika kita tadi sudah Allahu Akbar, niat sendiri ya, tiba-tiba datang pelek, lalu jadi imam. Berarti kan dia berubah niat. Berubah niatnya dilafadzkan atau tidak? Tidak. Berarti niat dilafadzkan atau tidak? Tidak. Kalau dilafadzkan gimana di sini? Pas ruku atau pas dapat sujud misalnya, tiba-tiba ada di samping kita yang jadi makmum. Lalu apa yang kita ucapkan? Cukup berubah niat dalam hati atau diucapkan? Dalam hati. Karena justru diucapkan itu membuat kita repot. Maka tuntunan syariat itu memudahkan kita. Itulah kenapa Nabi mengajarkan kepada kita. Nabi SAW mencontohkan kepada kita dalam masalah sholat, puasa, wudhu, mandi, semua niat tersebut cukup di dalam hati. Dan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan lafaz niat dalam ibadah kecuali haji dan umroh. Maka untuk haji dan umroh silahkan dilafadzkan. Loh, kok dilafadzkan haji dan umroh? Karena ada contohnya. Ibadah itu ittiba, tinggal mengikuti cara yang diajarkan dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau sholat ada enggak Nabi mengatakan usolli? Tak ada hadisnya. Lah kalau kemudian wudhu, pernahkah Nabi mengucapkan nawaitu? Tidak ada hadisnya. Puasa Ramadan, apakah Nabi mengucapkan nawaitu? Tidak ada hadisnya. Sehingga niat cukup di dalam hati. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sehingga dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan Imam Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, di situ ketika Nabi SAW berdiri untuk salat, beliau mengucap Allahu Akbar. Jadi tidak ada kata apa-apa sebelumnya. Sebelumnya Nabi tidak mengucap usolli, tapi Nabi mengucap apa? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tidak dijumpai adanya suatu riwayat dari para sahabat atau dari para makmum Nabi yang mengucap usolli. Maka untuk melafadzkan niat itu tidak ada dalam hadis yang sahih, juga tidak ada dalam hadis yang dhaif, tidak pula ada dalam hadis yang hasan. Jadi melafadzkan niat itu hadis sahihnya tidak ada, hadis dhaifnya tidak ada, hadis hasannya tidak ada. Jadi tidak ada hadis melafadzkan
niat, baik yang sahih, yang dhaif maupun yang hasan, itu tidak ada, sehingga tidak perlu dilafadzkan. Namun demikian kita menghormati pendapat orang yang mengucapkan nawaitu atau mengucapkan usolli, karena ini bagian dari perbedaan pendapat. Tetapi untuk kita tidak melafadzkan niat, karena niat letaknya ada di dalam hati. Lafadz niat hanya ada dalam ibadah haji dan ibadah umroh.